Calvin kaget Santi namun berucap dengan lirih saat melihat satu sosok pria yang saat ini berdiri dengan posisi membelakanginya. Siapa sih mbak? Bikin penasaran saja. Mana ganteng lagi orangnya? Tanya Anis dengan berbisik tepat di sebelah Santi. Mau tahu aja, sahut Santi. Calvin saat ini memakai kemeja warna hitam yang lengannya di ujung hingga siku. Semakin menambah kadar ketampanan pria tersebut. Calvin, panggil Santi yang saat ini sudah berdiri tepat di belakang pemuda itu. Sedari tadi Calvin memang tidak duduk meskipun sudah dipersilakan oleh Anis. Dia lebih memilih berdiri sambil mengamati toko roti milik Santi. Calvin yang membalikkan tubuhnya dan langsung melihat Santi membuatnya sedikit terpesona. Entah mengapa saat melihat wanita itu menggunakan apron dan rambut diselung ke atas secara asal sehingga memperlihatkan leher jenjangnya semakin membuat Santi terlihat cantik. Sudah dari tadi, tanyanya yang langsung membuyarkan segala apa yang ada di pikiran Calvin. Maaf kalau jadi membuatmu menunggu lama, sambungnya. Gak apa-apa, santai aja, sahut Calvin. Lagian juga salahku datang ke sini gak kasih kabar dulu. Katanya lagi. Santi, apa kita bisa bicara sebentar? Saat Calvin yang diangguki oleh Santi, di ruangan aku saja, kata Santi. Santi berjalan terlebih dahulu dengan Calvin yang mengekor di belakangnya bagai seekor anak ayam yang mengikuti induknya. Ceklek, silahkan masuk, kata Santi sambil membuka pintunya lebar-lebar untuk mempersilahkan masuk tamunya. Satu kata yang Calvin gumamkan saat memasuki ruangan tersebut, yaitu rapi. Calvin mengambil duduk di salah satu kursi yang memang disediakan untuk tamu, tepat di depan kursi Santi dan hanya bersekatkan meja kerja. Santi, begini, kata Calvin ragu-ragu. Dari cara bicaranya pemuda itu saja Santi sudah merasakan ada sesuatu di dalamnya. Mama dan papa minta kita untuk segera menikah, sambung Calvin setelah menghembuskan nafasnya. Tentang kejadian semalam sudah menjadi trending topik di antara para pengusaha terlebih lama mama dan papa juga memikirkan kamu. Imbuh Calvin. Aku, Bel Santi, seharusnya aku yang memikirkan hal ini. Karena takutnya ini malah bisa mempengaruhi nama besar keluarga kalian, kata Santi. Sama sekali nggak masalah Santi, sahut Calvin dengan cepat. Yang ditakutkan nanti, keluarga kamu akan membalas padamu. Dan aku juga keluargaku tak akan bisa melindungimu tanpa status yang jelas di antara kita. Papar Calvin, sama seperti apa yang papanya katakan. Terus bagaimana? Tanya Santi. Iya, kamu gimana? Mau gak nikah sama aku? Kata Calvin yang malah balik bertanya. Kamu itu mau ngajak anak gadis orang buat nikah. Kok kayak mau ngajak beli gorengan aja? Sungut Santi yang membuat Calvin lagi-lagi harus menghela nafasnya dalam-dalam. Kamu tahu sendiri bagaimana status hubungan kita. Sebuah kesepakatan yang hanya saling membantu, saling menguntungkan tanpa ada cinta di dalamnya. Terang Calvin, kita bisa menikah sampai semua urusan kita masing-masing selesai. Setelah itu, bisa jalan sendiri-sendiri, imbuhnya. Tapi bagi aku, menikah itu hal yang sakral. Bukan untuk main-main. Kalau bisa, hanya satu kali seumur hidup, kata Santi dengan menundukkan kepalanya. Memangnya kamu pikir aku gak begitu? Tanya Calvin. Terserah kamu sajalah. Gak mau juga gak apa-apa. Toh gak ada ruginya juga buat aku. Katanya lagi dengan ketus. Calvin kemudian berdiri dari duduknya, memasukkan kedua tangannya di dalam saku celana bahan yang dikenakan. Pikirkan, kata Calvin yang langsung beranjak keluar. Santi membuang nafasnya kasar begitu Calvin sudah benar-benar keluar dan menyisakan dirinya seorang diri. Dea-deanya terasa begitu sesak hingga Santi harus memukul dea-deanya berapa kali menggunakan tangannya sendiri. Kenapa harus begini? Lirih Santi.
Wanita itu kemudian menelungkupkan wajahnya di atas meja dengan bertumpu kedua tangan yang sudah terlipat di meja. Menangis sejadi-jadinya untuk mengurangi rasa yang begitu menghimpit. Bahkan untuk sekadar bernafas saja terasa begitu sangat susah. Setelah puas menangis, Santi memilih untuk mandi agar tubuhnya terasa lebih segar. Tak lupa dirinya juga sudah mengirimkan pesan pada Bu Meni kalau tak akan turun dari ruangan. Bahkan meminta agar pintu langsung ditutup dan dikunci ketika mereka semua pulang. Santi yang sedang kacau memilih untuk membuat sambal yang pedas untuk makan guna melampiaskan apa yang dia rasakan. Padahal dia tak begitu bisa untuk mengkonsumsi pedas. Memakan makanannya dengan lahap, tak peduli akan nanti bagaimana kondisinya. Setelah beberapa jam, Santi mulai merasakan efek dari apa yang dia makan. Perut yang merasa mulas lebih ke melilit dan jangan lupa keluar masuk ke dalam kamar mandi. Entah untuk yang keberapa kali. Ini Mbak Santi pergi apapun belum bangunnya Bu? Tanya Anis. Saat ini Anis, Doni, Rani dan Anis juga datang dan menunggu Bu Meni yang sedang membuka pintu toko. Iya kok sepi banget, sahut Ana saat sudah menampakkan kaki mereka di dalam toko. Kalian langsung beres-beres saja. Ibu mau ke atas dulu buat lihat Mbak Santi, kata Bu Meni menginstruksi. Wanita parubaya itu lantas bergegas menaiki satu persatu anak tangga menuju di mana ruang Santi berada. Mengetuk pintu beberapa kali sambil memanggil Santi. Namun, sama sekali tak mendapatkan sahutan membuatnya langsung saja membuka pintu. Entah kenapa perasaannya begitu tak enak. Ceklek. Ya ampun Pak Santi, seru Bu Meni yang ternyata mendapati sosok Santi tergeletak begitu saja di lantai. Bagaimana ini? Gumamnya. Bu Meni kembali berdiri dan berjalan ke bawah. Baru di pertengahan anak tangga dia berteriak memanggil yang lainnya. Ada apa Bu? Tanya Rani. Ada apa Bu? Tanya Rani. Mereka semua langsung mendekat ketika mendengar teriakan dari Bu Meni. Mbak Santi pingsan, kata Bu Meni dengan panik. Sontak saja semua karyawan Santi yang sudah datang langsung berlari menuju ke ruangan Santi bersama Bu Meni. Doni dan Anis langsung mempompong tubuh Santi untuk memindahkan wanita itu untuk dibaringkan di sofa. Sedangkan Calvin yang ada di rumahnya sendiri entah merasa begitu tak tenang sejak dari tadi pagi. Pikirannya terus saja tertuju pada kekasih pura-puranya. Akhirnya pemuda itu pun mencoba untuk menghubungi Santi. Dia memastikan kecemasannya yang Calvin, halo, Santi, halo, halo. Mendengar suara yang ada di seberang membuat Calvin mengerutkan dahinya. Pasalnya suara yang terdengar tidak seperti suara yang punya ponsel. Calvin, ini siapa? Mana Santi? Santi, itu Mbak Santi pingsan. Jawaban yang di seberang membuat Calvin kaget dan langsung berdiri dari duduk. Calvin, tolong jaga Santi sampai saya datang. Mematikan sambungan secara sepihak dan langsung memasukkan ponselnya di saku celana. Tak lupa menyamar dompet dan jas lalu bergegas keluar. Berjalan dengan terburu-buru tanpa menghiraukan sapaan dari ART-nya. Sebab pikirannya saat ini hanya tertuju pada satu orang, yaitu Santi. Calvin keluar dengan terburu-buru dari dalam mobilnya. Dengan sedikit berlari dirinya masuk ke dalam toko milik Santi yang masih terlihat sepi. Karena memang hari masih pagi dan toko belum buka. Di mana Santi? Tanya Calvin pada salah satu yang dia yakini adalah karyawan Santi. Di raut wajahnya terlihat sekali jika pemuda itu sangat khawatir. Ada di atas, jawabnya. Tanpa mengatakan apapun, Calvin langsung berlari kembali menuju ke lantai atas, di mana letak ruang Santi berada. Brak. Calvin membuka pintu dengan kasar dan kuat sehingga mengakibatkan suara yang nyaring antara benturan pintu yang mengenai tembok, dan hal itu mengalihkan atensi semua orang yang ada di dalam ruangan yang semula terfokus ke Santi jadi melihat ke arah Calvin. Calvin menghampiri Santi yang masih tergeletak tak sadarkan diri di sofa.
Biar saya bawa ke rumah sakit, kata Calvin sambil mulai mengangkat Santi ke dalam gendongannya. Tolong urus toko. Terserah mau buka atau tutup aja. Kata Calvin lagi yang kalau ini tertuju pada Bu Meni yang lebih tua dari yang lainnya. Tanpa mendengar jawaban dari yang diajak bicara, Calvin langsung saja melenggang pergi dengan membawa Santi. Begitu sampai bawah, Doni yang melihat Calvin membawa Santi apa Bri dan Style pun langsung berinisiatif untuk membukakan pintu. Tak hanya itu, Doni pun mengikuti Calvin untuk membukakan pintu karena bagaimanapun tangan Calvin saat ini dengan menopang TBH Santi. Satu kesalahan Calvin. Saking paniknya dirinya sampai tak membawa supir untuk ikut serta. Jadi terpaksa Santi dia baringkan di kursi penumpang sendirian dan Calvin duduk di kursi kemudi. Kenapa kamu kayak gini Santi? Gumam Calvin dengan melirik Santi dari kaca spionnya. Karena waktu masih pagi keadaan lalu lintas lumayan cukup ramai. Sebab berbarengan dengan orang-orang yang berangkat kerja ataupun masuk sekolah. Jadi yang harus bisa sampai hanya dalam waktu 15 menit menjadi hampir setengah jam. Begitu sampai, Calvin langsung bergegas keluar dan kembali mengangkat TBH Santi. Sus, tolong, seru Calvin pada masuk ke dalam rumah sakit. Para suster perawat yang ada di sana pun langsung bergegas membawa berangkat untuk membawa Santi. Santi di mana? Ke ruangan tindakan untuk diperiksa dan mendapatkan tindakan pertama. Maaf Tuan Muda, Anda tidak lagi diperbolehkan untuk masuk, kata perawat dengan sangat sopan dan hati-hati. Bagaimana tidak hati-hati? Karena melakukan kesalahan sedikit bisa-bisa pekerjaan mereka yang jadi taruhannya. Kenapa bisa? Tentu saja, karena yang ada di hadapan mereka adalah anak dari pemilik rumah sakit. Calvin membawa Santi ke rumah sakit keluarganya. Karena jarak yang lebih dekat, Calvin juga lebih bisa memantau jika di rumah sakit keluarganya sendiri. Tuan Muda Andero itu berjalan mondar-mandir di ruang tindakan, bak seperti setrika yang sedang digunakan saja. Di wajahnya juga terlihat jelas kekhawatiran yang dia rasakan. Calvin, panggil Papa Delro untuk memastikan penglihatannya. Papa Delro yang baru berangkat pagi ini memilih berkeliling terlebih dahulu untuk sekadar mengecek kinerja para karyawannya sebelum dirinya naik ke lantai atas di mana ruangannya berada. Calvin yang merasa dipanggil pun menghentikan gerakan kakinya dan langsung melihat ke arah sumber suara. Pak, beo Calvin. Papa Delro pun langsung berjalan mendekat menghampiri putranya. Kamu ngapain di sini pagi-pagi? Tadi Papa pikir salah mengenali orang loh. Ternyata memang benar kamu, ujar Papa Delro. Calvin nganter Santi, Pak. Tadi pas Calvin telepon dia, yang angkat salah satu orang yang bekerja padanya dan memberitahu kalau Santi pingsan di ruangannya. Papa Calvin menjelaskan apa. Kamu nggak kerja? Tanya Papa Delro yang memang mengetahui tabiat putra sulungnya yang memang gila kerja. Gimana Calvin mau berangkat kerja, Pak? Sedangkan keadaan Santi aja Calvin belum tahu. Kata Calvin yang greget sendiri mendengar pertanyaan papanya. Tahu sih yang khawatir. Terlihat banget dari wajah kamu, ledek Papa Delro dengan terkekeh. Papa Delro kemudian memilih untuk duduk di kursi membiarkan Calvin yang berdiri dan kembali berjalan mondar-mandir gak jelas. Gerakannya itu membuat Papa Delro yang melihatnya jadi pusing sendiri dan akhirnya memilih untuk menelpon sang pujaan hati. Ya siapa lagi kalau bukan sang istri. Halo Mami, sapa Papa Delro. Begitu teleponnya langsung tersambung. Mama sibuk nggak? Bisa datang ke rumah sakit sekarang buat temanin Calvin. Dia ada di sini sekarang, jawab Papa Delro dengan ekor matanya yang melihat ke arah Calvin. Enggak, Calvin enggak apa-apa, tapi dia kesini tadi bawa Santi yang enggak sadarkan diri. Mama Lira yang ada di ujung sana merasa kaget setelah mendengar apa yang suaminya itu katakan. Wanita parubaya itu pun langsung mengatakan kalau akan langsung pergi ke sana. Sudah Papa tunggu.
Kami ada di depan ruang tindakan. Mama hati-hati di jalan. Bilang sama sopir, jangan ngebut-ngebut. Setelah mengatakan itu, panggilan pun langsung terputus. Ceklek. Ketika membuka pintu, dokter yang menangani Santi sedikit kaget. Melihat yang punya rumah sakit agak ia di sana. Karena tadinya setahunya hanya Calvin saja. Dok, bagaimana keadaannya? Tanya Calvin langsung. Sang dokter bukannya langsung menjawab, malah larut dalam pikirannya sendiri yang kini menerka-nerka siapa gerangan wanita yang ada di alam sampai ditunggu dan dikhawatirkan oleh atasan beserta putranya. Dok, panggil Calvin dengan suara yang sedikit keras. Saat tak kunjung mendapat jawaban sehingga membuat dokter di depannya itu tersentak kaget. Maafkan saya, ucap sang dokter yang merasa tak enak. Bisa kita bicara di ruangan saya saja? Tanya sang dokter dengan hati-hati dan malah ditolak oleh Calvin. Kita bicara di sini saja, kata Calvin. Cepat katakan, katanya dengan penuh penekanan. Dokter tak langsung menjawab melainkan melihat ke arah Papa Delro. Begitu Papa Delro menganggukkan kepala, barulah dokter itu kembali buka suara. Nona yang ada di dalam mengalami dehidrasi hebat dan itulah yang menyebabkan pingsan, kata dokter. Dokter juga mengatakan kalau sepertinya perut Santilah yang bermasalah sehingga sampai menyebabkan dia seperti itu. Selesai menjelaskan hasil pemeriksaannya, dokter pun pamit untuk kembali melakukan pekerjaannya yang lain. Tak berselang lama, Mama Lira pun datang dengan langkah yang begitu tergesa-gesa menghampiri dua pria yang sama-sama berarti dalam hidupnya. "Pak, Calvin," seru Mama Lira. "Bagaimana keadaan Santi?" Tanyanya dengan nafas yang masih memburu. Papa Delro yang menjawab Mama Lira, menjelaskan ulang apa yang dikatakan dokter tadi. Melihat pintu ruangan dibuka lebar-lebar dan tersebar suara berangkat, didorong membuat ketiganya mendekat. Bawa ke ruangan di lantai 7, kata Papa Delro yang membuat dua orang perawat yang ada di sana sejak saling pandang. Ruangan lantai 7 merupakan lantai khusus yang digunakan untuk hanya keluarga pemilik rumah sakit.